Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi wa sanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan azanillah wa iyakum dimanapun antum berada, mudah-mudahan dengan kalimat yang sedikit ini bisa menjadikan faedah yang besar bagi kehidupan kita seluruhnya dan bisa menambah pancaran cahaya hidup dan bisa menambah pengetahuan kita tentang agama dan bisa menyejukkan hati dan jiwa kita. Ikhwan azanillah wa iyakum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di dalam Islam saat-saat seperti sekarang ini adalah kita melihat perkembangan zaman yang begitu modern. Kita melihat perkembangan zaman yang luar biasa, memiliki perkembangan yang bisa kita katakan perkembangan yang tidak diduga-duga. Terjadilah sesuatu hal yang terjadi tanpa dikira-kira. Kita melihat adanya hubungan interaksi dengan daerah yang sangat jauh, daerah yang susah ditempuh, tetapi bisa didatangi daerah tersebut dalam jarak waktu 3 detik, 4 detik. Ada daerah yang dekat, bisa kita temui lebih dekat lagi. Apakah hal itu? Itu adalah media. Pada saat ini kita melihat, kalau zaman dahulu kala, susahnya aib sampai kepada seseorang, itu dikarenakan media yang tidak pas. Dikarenakan media yang tidak ada, maka sampainya aib kepada seseorang juga menempuh waktu yang panjang. Jangan sampai adanya media-media pada hari ini, adanya medsos-medsos pada hari ini, dan adanya WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya akan mempercepat Allah Subhanahu wa taala menghisap dosa-dosa kita. Ingatlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak dikatakan seseorang tersebut beriman. Kenapa tidak? Karena Islam pada asalnya mengedepankan rasa cinta kepada siapapun. Islam pada asalnya, pada awalnya mengedepankan rasa sayang. Tidak ada agama yang lebih mengedepankan adab. Tidak ada agama yang lebih mengedepankan kasih sayang. Tidak ada agama yang lebih mengedepankan cinta kecuali agama Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima masyarifal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang buruk. Ada dahulu kala seseorang sebelum Islam suka menggunjing. Ada dahulu kala orang-orang sebelum Islam, mereka suka duduk-duduk kemudian membicarakan aib saudaranya. Memang betul, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, dan semut di seberang sungai lebih terlihat. Kita bisa melihat hal tersebut terjadi. Seseorang yang berbicara tentang saudaranya, berbicara tentang orang lain, berbicara tentang kawannya, berbicara tentang tetangganya, dia tidak pernah melihat apa kesalahan dia pada hari tersebut. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berwasiat kepada kita seluruhnya, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian seluruhnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisap kalian. Ikhwan azanillah wa iyyakum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Atau fi makna, dalam makna hadis dikatakan, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Saudara ingat, adanya media sosial,
Itu tergantung kepada orang yang memiliki media tersebut. Kalau orang yang memiliki media tersebut adalah orang yang buruk, maka dia tidak akan menjadi kebaikan, melainkan dia hanya akan menambah keburukan. Kalau orang yang memiliki media tersebut adalah orang yang baik, orang yang selalu bermuhasabah dengan dirinya sendiri, kemudian dia jadikan media tersebut sebagai ajang untuk memberikan nasihat, dia jadikan media tersebut sebagai ajang untuk berbagi dengan saudaranya, maka dengan hal itu, jadilah hal tersebut pahala yang baik baginya. Maka jadilah hal tersebut sebagai kebaikan bagi dirinya. Maka jadilah hal tersebut sebagai nikmat baginya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila min ba'diha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengamalkannya. Wa man amila amalan sayyi'ah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain perkara-perkara yang buruk, yang sayyi'ah, falahu ajruha wa ajru man amila min ba'diha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Maka dia akan mendapatkan dosanya dan tanpa dikurangi dosa sedikit pun daripada orang yang melakukan yang pertama kali. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita akan menjadikan media yang kita miliki saat ini adalah tempat untuk tafakhur, saling berbangga satu sama lain, saling menggunjing satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain? Oh, si fulan begini, si fulan kesalahannya anu. Padahal sebelumnya orang tidak mengetahuinya, tapi orang mengenalnya karena aib. Sungguh ini adalah malapetaka yang terbesar. Sungguh ini merupakan musibah yang terbesar yang ada di suatu umat. Tapi kalau dengan media tersebut, orang yang sebelumnya tidak mengenal bagaimana tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara bertahiyat, yang mereka tahu semuanya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah ajang seperti ini adalah ajang untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu seluruhnya di dalam kebaikan. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah mengupload berita yang kita dengar. Jangan mudah memasukkan berita yang baru sampai kepada telinga kita yang mana kita tidak tahu kepastian yang ada di dalam berita tersebut. Baru mendengar berita sesuatu hal yang kecil. Oh, katanya si fulan begini. Langsung diupload tanpa berpikir panjang. Kita melihat pada hari ini berapa banyak orang yang share. Tetapi apa yang di-share tersebut adalah hal yang salah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila orang-orang fasik datang kepada kalian, maka bertabayunlah. Dan makna tabayun di sini bukan mentang-mentang harus di hadapan orang ramai. Itu juga tidak benar. Ada sebagian kaum mau tabayun harus dengan kamera. Ada sebagian kaum mau tabayun harus diupload juga. Nah, itu tidak benar. Sebelum aib tersebut tersebar, maka sembunyikanlah. Sebelum aib tersebut kemana-mana, maka sembunyikanlah. Ikhwan azanillah wa iyyakum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada awal pembahasan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak dikatakan kalian sebagai orang yang beriman sampai dia mencintai saudaranya. Dia suka aibnya tidak diketahui oleh orang banyak. Dia suka aibnya hanya dia yang tahu, dan dia suka tentang kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang melindungi saudara-saudara yang lain, dan mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.